Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dari program studi PGSD dari kelas 1D Universitas Lampung angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada vagina. Lalu di sini ada cervix, di sini ada uterus, lalu di sini ada ovarium, dan di sini ada tuba fallopi. Yang pertama itu ada vagina. Vagina ini dikenal sebagai jalan lahir. Tempat ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi intra dan eksternal. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna. Adanya vagina memungkinkan cairan tubuh seperti darah, menstruasi, dan keputihan itu keluar. Organ ini juga memungkinkan cairan sperma untuk masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada cervix. Cervix ini adalah struktur sempit pada bagian bawah rahim, lokasinya tepat di atas vagina. Seperti vagina, cervix ini dilapisi oleh selaput lendir, namun lebih halus. Cervix memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu memproduksi lendir cervix yang berfungsi menghambat sperma masuk rahim ketika seorang wanita sedang tidak subur atau sedang hamil. Nah, yang kedua itu melindungi dari kuman berbahaya. Lendir cervix juga menghentikan bakteri atau kuman berbahaya memasuki rahim dan menjaga vagina agar tetap sehat. Nah, yang ketiga itu jalur keluarnya darah menstruasi. Nah, yang ketiga itu ada uterus atau rahim. Rahim merupakan organ yang bentuk dan ukurannya kurang lebih seperti buah pir. Organ ini berada di bagian tengah rongga panggul, di belakang kandung kemih, dan di depan rektum. Rahim dipertahankan pada posisinya oleh beberapa ligamen. Fungsi utama rahim yakni untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Rahim juga dibagi menjadi dua bagian, yakni cervix dan corpus. Nah, cervix tadi sudah saya jelaskan, bukan? Nah, yang ketiga itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur untuk bergerak dan ovarium ke rahim. Dari ovarium ke rahim. Panjangnya sekitar 10-13 cm. Di saluran inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel telur yang telah dibuahi atau embrio kemudian bergerak ke rahim, di mana nantinya akan berimplantasi ke dalam dinding rahim. Nah, tuba fallopi juga memiliki beberapa bagian, yakni infundibulum, yakni lubang berbentuk corong di dekat ovarium. Fimbria, yakni tonjolan seperti jari yang mengelilingi bukaan tuba fallopi ke ovarium. Yang ketiga ada cilia, yakni struktur seperti rambut di dalam tuba fallopi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium ini adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di dalam kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron. Nah, berikut ini adalah urutan sistem reproduksi wanita dari luar ke dalam. Yang pertama adalah vulva, vagina, rahim, tuba fallopi, ovarium. Nah, kalau ini adalah sistem kerja alat reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu di ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ovum ini bergerak ke tuba fallopi, lalu dari tuba ovum ini dapat dibuahi oleh sperma di tuba fallopi. Nah, ovum yang dibuahi ini bergerak ke rahim, lalu lapisan rahim menebal sebagai respon terhadap hormon, lalu ovum ditanamkan ke dalam lapisan rahim dan berkembang. Jika tidak terjadi implantasi, lapisan rahim dan sel telur akan meluruh dan menyebabkan menstruasi. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.